Harus semuanya. Kami dari kelompok 4 etos dan pandangan hidup orang Jepang, kami akan membawakan tema yaitu amai. Kedepannya, kami akan membahas yaitu apa itu amai, istilah dalam amai, contoh amai, dan pengaruh amai. Yang pertama yaitu apa itu amai? Kata amai itu berasal dari kata amai, yang artinya manis, amai. Nah, jadi amai itu dengan berperilaku manis ini akan memanjakan seseorang, membuat seseorang tergantung kepada orang lain. Menurut Takeo Doi, pada tahun 1992, dalam bukunya menyebutkan bahwa amai pada mulanya mengacu pada perasaan seorang bayi dalam pelukan ibunya, yakni ketergantungan, hasrat untuk dicintai, dan enggan untuk dipisahkan dari sang ibu. Amai juga memiliki indikasi yang lebih luas, yakni cara bicara yang menarik perhatian. Di samping perilaku, ada emosi yang tersirat dalam usaha untuk mendekat pada orang lain dan terima oleh orang lain. Namun, apabila sifat amai itu sangat berpengaruh pada seseorang, justru akan berakibat buruk. Ciri-ciri buruk amai berupa merajuk, memendam, maupun merasa tertekan. Nantinya akan dibahas pada sesi-sesi selanjutnya. Kemudian, pernyataan dari Takeo Doi ini sejalan dengan Frank A. Johnson pada bukunya, yaitu yang diterbitkan pada tahun 1993 dengan judul Dependency and Japanese Socialization. Di dalam bukunya dikemukakan olehnya bahwa amai adalah kebutuhan untuk diperhatikan secara khusus, seperti ditanggapi, dirawat, serta dihargai. Tentu saja dalam hal ini sangat mutlak diperlukan untuk orang lain dalam memahami dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku khas bangsa Jepang dapat diekspresikan dalam bahasa Jepang dengan sebuah istilah yaitu amai. Untuk bisa memahami kepribadian khas bangsa Jepang, konsep amai yang diperkenalkan oleh Takeo Doi, yaitu dalam bukunya Anatomi Dependensi, berpendapat bahwa satori dalam Zen dapat ditafsirkan sebagai hasil dari implementasi amai yang positif. Sedangkan hasil dari implementasi amai yang negatif yaitu ketergantungan yang berlebihan. Budaya amai juga bisa terjadi dalam hubungan antara pimpinan dan bawahan, senior dan junior, serta guru dan murid. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Frank A. Johnson pada bukunya yaitu pada tahun 1993 tadi, mengemukakan bahwa amai adalah kebutuhan untuk diperhatikan secara khusus, seperti ditanggapi, dirawat, dan dihargai. Tentu saja, dalam hal ini sangat mutlak diperlukan orang lain untuk memahami dan memenuhi kebutuhannya, terutama dalam hal atasan serta bawahan yang saling menghargai satu sama lain agar kinerja tim lebih baik. Kemudian saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada amai. Amai memiliki beberapa pengaruh terhadap perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh yang terjadi oleh amai dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengaruh positif yang mempererat hubungan antar manusia dan pengaruh negatif yang mengganggu hubungan antar manusia. Pengaruh positif yang mempererat hubungan antar manusia berupa ketergantungan dan perwujudan kasih sayang. Kemudian terdapat istilah-istilah seperti tanomu yang meminta dan mengandalkan diri, mengandung hasrat bahwa seseorang mengandalkan diri mengenai sesuatu kepada orang lain dengan harapan memperoleh perlakuan yang menguntungkan diri. Kemudian terdapat toriru
yaitu menarik perhatian dengan melakukan suatu hal sedemikian rupa demi mencapai suatu tujuan. Kemudian terdapat pengaruh negatif yang terpengaruhi oleh suasana hati seseorang. Di antaranya ada suneru, yaitu menggambarkan sikap seseorang yang jengkel karena tidak memperoleh kesempatan untuk memanjakan diri secara jelas. Kemudian ada higamu, yaitu sikap curiga yang memiliki anggapan kalau dirinya tidak diperlakukan adil, yang muncul dari suasana di mana hasrat untuk beramaeru tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Kemudian ada kigane, yaitu sikap membatasi diri, mengandung makna yang terus-menerus menekan hasrat atau basa-basi terhadap orang lain yang timbul karena rasa khawatir bahwa sikap amae yang dilihatkan mungkin tidak akan mendapatkan jawaban sepenuhnya seperti yang diharapkan. Kemudian ada wadakamari, yaitu berpura-pura tidak peduli akan sesuatu untuk menyembunyikan emosi negatif. Kemudian ada kodawaru, yaitu menekan hasrat untuk bertindak amae dengan seseorang karena khawatir akan ditolak. Kemudian ada uramu, yaitu memperlihatkan sikap benci yang mengandung unsur permusuhan. Sikap uramu ini muncul akibat dari sikap amae yang tidak diacuhkan. Kemudian ada hinekureru, yaitu berpura-pura tidak mau melakukan tindakan amae. Selanjutnya, saya Cahya Ramadhania akan menjelaskan tentang contoh amae. Yang pertama adalah amae dalam hubungan romantis. Menurut Yamaguchi pada tahun 2004, amae yang memiliki arti manis mengacu pada rasa hangat, terlindungi, dan keintiman yang dirasakan ketika seseorang mengetahui bahwa pasangannya akan memenuhi hal tersebut. Walaupun begitu, amae merupakan suatu hal yang lebih dari perasaan-perasaan tersebut. Amae juga mencangkup perilaku yang dipengaruhi oleh perasaan tersebut. Tingkat kedekatan antar individu juga berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Perilaku amae dapat meningkatkan kualitas hubungan ketika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan intimasi. Amae dapat terlihat sebagai suatu hal yang positif karena itu merupakan tanda seseorang memiliki hubungan yang baik atau dekat. Apakah terdapat perbedaan dalam perilaku amae berdasarkan gender? Osako dan Takashi pada tahun 1994 mengemukakan bahwa suami-suami di Jepang memiliki keinginan yang lebih besar untuk diperlakukan manis dibandingkan dengan istri. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki ekspektasi bahwa istri mereka dapat menjadi sosok ibu, karena mereka cenderung tidak tahu banyak soal ranah domestik, sehingga mereka seringkali meminta istri mereka untuk melakukan sesuatu. Perempuan Jepang menjadi pihak yang memberi, sementara pria Jepang menjadi pihak yang menerima. Fenomena ini mencerminkan hubungan ibu dan anak di masa kecil. Selanjutnya adalah amae dalam pola pengasuhan anak. Pertama ialah pola pengasuhan bayi. Ibu di Jepang dinilai dekat dengan anaknya baik secara fisik dan batin. Kontak fisik seringkali dilihat dalam pengasuhan bayi. Yang paling umum ialah ketika ibu menyusui bayinya. Ibu-ibu di Jepang senang menyusui anaknya. Bagi mereka, menyusui anak merupakan salah satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup, menunjukkan bahwa ibu dan bayi sulit dipisahkan. Ibu di Jepang juga lebih senang menyusui bayinya ketimbang memberikan susu dengan menggunakan botol. Kemudian, di Jepang, payudara ibu juga dijadikan sebagai simbol pengasuhan. Dada ibu memiliki peran yang sama penting dengan anggota-anggota tubuh lainnya. Karena di samping fungsinya, yaitu untuk memberi makan bayi, payudara juga merupakan simbol kesenangan dan hiburan bayi. Selain itu, perilaku amae juga terlihat ketika ibu menemani bayinya tidur. Di Jepang, orang tua tidak akan membiarkan bayinya sendiri ketika tidur. Hal itu dinilai sebagai hal yang kurang baik. Mereka menunjukkan kasih sayangnya dengan cara menemani atau mendampingi si bayi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai amae dalam pola pengasuhan anak. Amae dalam pola pengasuhan anak terlihat ketika orang tuanya tidak memberikan batasan tertentu antara anak-anak dan juga orang dewasa. Seperti ketika ada tamu, kebanyakan orang Jepang membiarkan anaknya untuk ikut serta dalam pembicaraan. Terkadang, mereka juga mendorong anaknya untuk menampilkan keterampilan mereka seperti berhitung, membaca, atau memperkenalkan diri. Perilaku amae ini menumbuhkan rasa ketergantungan anak kepada orang tuanya. Kemudian terdapat pengaruh amae pada pola pengasuhan anak. Pengaruh amae pada pola pengasuhan anak ini memiliki dua bagian, yaitu positif dan negatif. Untuk positifnya, yang pertama, membuat anak menjadi lebih dekat dengan orang tua. Lalu yang kedua, pengasuhan anak menjadi lebih terarah. Yang ketiga adalah kontak fisik yang menghasilkan kedekatan. Kemudian yang keempat, kedekatan dengan ibu menjadi motivasi. Lalu yang kelima, penegakan sikap disiplin. Kemudian terdapat pengaruh amae pada pola pengasuhan anak yang negatif, diantaranya yang pertama, menjadi manja akibat ketergantungan. Yang kedua, takut bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga, selalu bergantung pada orang tua. Lalu yang keempat, sulit beranjak menuju kedewasaan. Ya, jadi amae merupakan bentuk pandangan hidup masyarakat Jepang yang mengedepankan kedekatan antara individu-individu yang terkait, baik dalam keluarga, bermasyarakat, maupun dunia pekerjaan. Menurut Ezra Vogel, pada tahun 1996, amae merupakan pada saat seorang ibu sedang mengalami sendiri pengalaman terhadap memberi lebih perlindungan dan hati dari ketidakdewasaan atas anaknya. Anaknya pun sendiri juga merasakan keterikatan, suatu keinginan untuk dicintai. Oke, terima kasih telah menonton video dari kelompok 4 yang bertemakan amae. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, dan sampai jumpa.